Camillus de Lelis atau Camillus dari Lelis lahir pada tanggal 25 Mei 1550 di Boccionico, Italia Tengah. Ibunya, Camilla Compelli de Laureto, hampir berusia 50 tahun ketika melahirkannya. Ia meninggal pada tahun 1562. Ayahnya adalah seorang perwira di tentara kerajaan Napoli dan Prancis. Camillus memiliki sifat pemarah seperti ayahnya. Pada usia 13 tahun, Camillus mulai menemani ayahnya, dan pada usia 16 tahun, ia bergabung dengan ayahnya di tentara Venesia. Setelah beberapa tahun bertugas di militer, resimennya kemudian dibubarkan pada tahun 1575. Camillus masuk ke rumah sakit San Giacomo di Roma untuk berobat, tetapi ditolak dari rumah sakit karena sikapnya yang suka bertengkar. Setelah meninggalkan dunia militer, Camillus semakin gemar berjudi, sehingga berkali-kali ia jatuh miskin dan akhirnya menjadi pengemis. Setelah semua hartanya habis, ia bekerja sebagai buruh di biara Kapusin di Manfredonia. Namun ia terus-menerus diganggu oleh luka kaki yang diterimanya saat di ketentaraan yang tidak kunjung sembuh. Meskipun sifatnya agresif dan suka berjudi, wali biara melihat sisi yang lebih baik dari sifatnya. Akhirnya, nasihat biarawan itu menembus hatinya dan ia bertobat. Ia kemudian masuk novisiat biarawan Kapusin, namun luka kakinya yang terus mengganggu dan dinyatakan tidak dapat disembuhkan oleh para dokter, sehingga ia ditolak masuk ke ordo itu. Ia kemudian pindah ke Roma. Ia kembali ke San Giacomo dan menjadi perawat di rumah sakit untuk membiayai perawatannya. Ia mulai menata segala sesuatunya. Sementara itu, ia terus menjalani kehidupan asketis yang ketat, melakukan banyak penebusan dosa. Ia bertemu dengan seorang pastor, Philip Neri, yang menjadi pembimbing rohani dan bapa pengakuannya. Camillus mulai memperhatikan kurangnya perhatian yang diterima pasien dari staf rumah sakit. Ia tergerak untuk mengundang sekelompok pria saleh untuk mengekspresikan iman mereka melalui perawatan pasien di rumah sakit. Akhirnya ia merasa terpanggil untuk mendirikan sebuah komunitas religius untuk tujuan ini, dan bahwa ia harus mencari tahbisan suci untuk tugas ini. Philip Neri, bapa pengakuannya, memberinya persetujuan, dan seorang donatur kaya memberinya penghasilan yang diperlukan untuk ia menempuh studi seminari. Ia ditahbiskan pada usia 34 tahun pada hari Pentakosta tahun 1584 oleh Lord Thomas Caldwell. Pada tahun itu juga, Camillus mendirikan Ordo Clerk Regular, Ministers of the Infirm, yang disingkat MI, yang lebih dikenal sebagai Camillian. Anggota tarekat ini mengabdikan dirinya pada pelayanan orang-orang sakit. Pengalamannya dalam peperangan mendorongnya untuk mendirikan sebuah kelompok tenaga kesehatan yang akan membantu para prajurit di medan perang. Palang merah besar pada jubah mereka tetap menjadi simbol kongregasi hingga saat ini, dikenakan pada jubah mereka, dan kini menjadi simbol universal kasih dan pelayanan. Pada tahun 1585, teman-temannya menyewa sebuah rumah besar untuk kelompok tersebut, di mana ia mengajarkan mereka dasar-dasar perawatan. 2 tahun berikutnya, pada tahun 1586, Paus Sixtus V memberikan pengakuan resmi kepada kelompok tersebut sebagai sebuah kongregasi dan menugaskan mereka di gereja Santa Maria Magdalena di Roma yang masih mereka pertahankan. Kepedulian Camillus terhadap perawatan yang tepat bagi orang sakit berlanjut hingga akhir hayat mereka. Ia menyadari banyaknya kasus orang yang dikubur hidup-hidup karena tergesa-gesa, dan memerintahkan para bruder ordonya untuk menunggu 15 menit setelah pasien tampaknya menghembuskan nafas terakhirnya untuk menghindari hal tersebut. Pada tahun 1588, ia diundang ke Napoli dan bersama 12 rekannya mendirikan sebuah rumah baru di sana. Para pelayan orang sakit yang saleh, begitulah sebutan yang mereka ambil, naik ke kapal dan mendampingi mereka. Pada saat itu 2 dari mereka meninggal karena wabah. Camillus menunjukkan belas kasih yang serupa di Roma ketika wabah penyakit melanda banyak orang, dan juga ketika kota itu dilanda kelaparan hebat. Paus Gregorius XIV mengangkat kongregasi ke status ordo, setara dengan ordo-ordo pengemis pada tahun 1591. Pada saat itu,
Mereka menetapkan kalul religius keempat yang unik bagi ordo mereka, yaitu melayani orang sakit, bahkan dengan membahayakan nyawa sendiri. Camillus menjadi pemimpin pertama ordo itu dan membangun biara-biara di Napoli dan kota-kota Italia lainnya. Pada tahun 1594, Camillus memimpin para biarawannya ke Milan dan merawat orang sakit di Cagranda, rumah sakit utama di kota itu. Selama pertempuran Cannisa pada tahun 1601, ketika para Camillian sedang membantu yang terluka, tenda tempat mereka merawat orang sakit dan menyimpan semua peralatan serta perbekalan hancur total dan terbakar habis. Semua yang ada di dalam tenda hancur, kecuali palang merah pada jubah biara milik salah seorang Camillian yang sedang melayani yang terluka di medan perang. Peristiwa ini dimanfaatkan oleh para Camillian untuk menunjukkan persetujuan ilahi atas palang merah Santo Camillus. Sepanjang hidupnya, penyakit Camillus menyebabkannya menderita, tetapi ia tidak mengizinkan siapapun untuk melayaninya. Dan ia akan merangkak untuk mengunjungi orang sakit ketika ia tidak dapat berdiri dan berjalan. Dikatakan pula bahwa Camillus memiliki karunia penyembuhan dan nubuat. Ia kemudian mengundurkan diri sebagai superior jenderal ordo pada tahun 1607. Ia membantu dalam kapitel umum ordo pada tahun 1613. Setelah itu ia menemani superior jenderal yang baru. Dalam perjalanan tur, ia jatuh sakit. Ia meninggal di Roma pada 14 Juli 1614. Pada umurnya yang ke-64 tahun. Jenazahnya kemudian dimakamkan di gereja Santa Maria Magdalena di Roma. Camillus de Lelis dibeatifikasi oleh Paus Benedictus XIV pada tahun 1742 dan dikanonisasi olehnya 4 tahun kemudian pada tahun 1746. Pesta Santo Camillus de Lelis awalnya dimasukkan ke dalam kalender Romawi umum pada tahun 1762 untuk dirayakan pada tanggal 18 Juli. Karena tanggal 14 Juli, hari kematiannya, merupakan hari raya Santo Benaventura saat itu. Kemudian hari raya tersebut diberi peringkat ganda. Pada tahun 1960 diubah menjadi hari raya kelas 3, dan dalam perubahan liturgi tahun 1969 menjadi peringatan opsional. Dan ketika hari raya tersebut juga dipindahkan ke peringatan kematiannya 14 Juli. Pada tahun 1886, Paus Leo XIII menyatakannya sebagai santo pelindung semua rumah sakit dan orang sakit. Pada tahun 1930, Paus Pius XI menobatkannya sebagai santo pelindung bersama Santo Yohanes dari Allah bagi para perawat dan asosiasi keperawatan. Bantuannya juga dimohonkan untuk melawan perjudian. Kongregasi pelayan orang sakit Santo Camillus, Putri-putri Santo Camillus, Institut Sekuler Misionaris Kristus Harapan Kita yang sakit, Suster-suster Camillian, dan keluarga awam Camillian adalah kongregasi yang kemudian lahir terinspirasi dari karisma dan spiritualitas Santo Camillus. Santo Camillus digambarkan sebagai imam Katolik dengan salib merah besar di jubahnya, sedang menggendong orang sakit.